Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton video penyampaian dari kelompok 3. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti perkuliahan walaupun meski hanya melalui video YouTube. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Haja Yusrada BMPD dan Bapak Dimas Anugrah Adiatmo SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Lulu Nurul Italia Putri dengan A1B1211124 sebagai moderator dalam diskusi kita kali ini. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi oleh kelompok 3, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 itu sendiri, yaitu yang pertama ada Irah Suara dengan NIM A1B1210080 dan ada Trisar Linda dengan NIM A1B1211005. Mohon kepada teman-teman untuk menyimak penyampaian materi oleh kelompok 3 agar teman-teman semua paham akan materi yang disampaikan nanti. Silahkan teman-teman bertanya jika ada penyampaian dari kelompok 3 nanti yang kurang jelas di kolom komentar ya. Di dalam sebuah bacaan seperti koran, artikel, dan karya ilmiah tentunya terdapat paragraf, bukan? Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu paragraf? Nah, mari kita masuk ke pengertian paragraf. Yang pertama yaitu ada pengertian paragraf menurut Al-Qaidah. Menurutnya, paragraf adalah inti penuangan pokok pikiran yang diutarakan melalui deret kalimat berisi gagasan pokok dan pendukung. Yang kedua yaitu menurut Palupi. Menurut Palupi, paragraf adalah rangkaian kalimat yang menjelaskan satu ide pokok. Dan yang ketiga yaitu menurut Chair, paragraf adalah satuan dari bahasa yang tersusun oleh dua buah kalimat atau lebih, di mana kalimat-kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh, baik secara semantik dan sintaksis. Jadi dari beberapa pengertian paragraf menurut ahli dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah sebuah rangkaian kalimat yang saling berkaitan dan menyajikan satu ide pokok utama, di mana kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut bekerja sama untuk mendukung dan mengembangkan satu gagasan pokok, baik secara makna atau yang biasa kita sebut dengan semantik, maupun dalam struktur atau yang biasa kita sebut dengan sintaksis. Kalimat-kalimat ini kemudian membentuk satu kesatuan yang utuh. Saya Ira Suara dengan NIM A1B1211080 akan menjelaskan materi terkait jenis-jenis dari paragraf. Yang pertama, langsung saja kita akan masuk ke paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf ini dapat dipahami sebagai cara penalaran paragraf dengan meletakkan kalimat utama di awal paragraf. Yang kedua, ada paragraf indukatif. Dapat dipahami sebagai cara penalaran paragraf dengan meletakkan kalimat utamanya di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, ada paragraf campuran. Dapat dipahami sebagai cara penalaran paragraf dengan meletakkan kalimat utama di depan sekaligus di belakang. Yang keempat, ada paragraf merata. Merupakan paragraf yang seluruh kalimatnya merupakan kalimat inti. Kemudian, kita akan memasuki materi tentang jenis paragraf berdasarkan sifat dari isinya. Yang pertama itu ada naratif, yaitu paragraf yang bersifat menceritakan sebuah kisah. Kemudian deskriptif, paragraf yang memiliki sifat menggambarkan sesuatu secara detail. Kemudian yang ketiga ada ekspositoris, yaitu yang memiliki sifat menjelaskan suatu hal atau topik. Kemudian yang keempat itu argumentasi, di mana paragraf ini bersifat menyampaikan pendapat atau pandangan. Persuasi, dalam paragraf ini ia mengupayakan pembaca untuk setuju atau melakukan sesuatu. Yang terakhir ada jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada paragraf pembuka. Dalam paragraf ini merupakan paragraf yang mengawali sebuah tulisan. Kedua, ada paragraf pengembang atau isi, merupakan paragraf tempat memaparkan atau mengembangkan pokok-pokok pikiran yang telah digambarkan dalam alinea pembuka.
Kemudian yang terakhir ada paragraf penutup, merupakan paragraf yang berfungsi untuk menutup sebuah tulisan. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya tadi masih berhubungan dengan poin yang selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu fungsi dari paragraf. Kalau tadi jenis paragraf itu merupakan fungsi dari paragraf secara spesifik, maka sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari paragraf secara umum. Sekarang kita akan melihat dulu fungsi paragraf berdasarkan para ahli. Menurut Alwi dan kawan-kawan 2003, paragraf berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan atau pesan secara sistematis dan terstruktur. Kemudian Tarigan pada tahun 1987. Paragraf berfungsi sebagai satuan pemikiran yang menyajikan ide pokok secara lengkap, terdiri dari kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Yang ketiga ada dari Arifin dan Tasai, tahun 2006. Paragraf memiliki fungsi utama sebagai alat untuk menyusun dan mengembangkan pikiran penulis secara logis dan sistematis. Selain itu, paragraf membantu menciptakan alur memudahkan pembaca dalam mengikuti pemikiran penulis. Yang terakhir ada dari Keraf 2001. Paragraf berfungsi untuk mengembangkan topik atau ide pokok dengan memberikan penjelasan atau tambahan contoh ataupun rincian. Dari keempat sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah unit dasar dalam penulisan yang penting. Dari keempat sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah unit dasar dalam penulisan yang sangat penting untuk menyampaikan informasi secara efektif. Paragraf yang baik mampu mengorganisasikan gagasan, memudahkan pemahaman pembaca, dan juga menciptakan alur yang menarik. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya, saya akan menyerahkan materi ini kepada Trisarlinda. Nah teman-teman, kita masuk ke syarat-syarat paragraf. Yang pertama ada kesatuan yang kompak, artinya setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok yang jelas dan terfokus, di mana kalimat dalam paragraf harus mendukung ide pokok tersebut. Yang kedua ada koherensi yang terpadu, di mana kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut harus saling berhubungan secara logis. Nah, hubungan secara logis antar kalimat ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan kalimat penghubung atau konjungsi. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasaan. Yang pertama ada repetisi, yang kedua kata ganti, yang ketiga kata transisi. Repetisi adalah keterpaduan sebuah paragraf dapat diamankan dengan mengulang kata-kata kunci, yaitu kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Yang kedua adalah kata ganti, di mana suatu gejala universal bahwa dalam berbahasa sebuah kata yang mengacu pada manusia, benda, hal tidak akan berpengaruh berulang-ulang kali dalam sebuah konteks yang sama. Yang ketiga adalah kata transisi, di mana kata transisi ini berfungsi terletak di antara kata ganti dan kata repetisi. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu perincian dan urutan pikiran pengembangan dalam paragraf. Yang pertama yaitu ada pengembangan kronologis. Pengembangan paragraf secara kronologi pada umumnya dipakai dalam paragraf naratif dengan pengembangan setiap bagian dalam proses. Yang kedua yaitu ada ilustrasi. Dalam ilustrasi digunakan paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambar umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Yang ketiga ada definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal tersebut. Yang keempat yaitu ada analogi.
secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Yang kelima yaitu ada perbandingan dan pengontrasan. Perbandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang atau objek atau gagasan yang bertolak dari segi-segi tertentu. 6. Ada sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan antar kalimat dalam satu paragraf dapat membentuk sebab dan akibat. Yang ketujuh, ada pembatas satu persatu atau contoh. Nah, dalam pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh, kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Yang kedelapan ada repetisi. Repetisi sering disebut dengan pengulangan. Dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingat kembali pada pokok gagasan atau penguatan pokok pembahasan. Yang terakhir, yang kesembilan ada kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan. Atau yang terakhir ada kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan. Ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Nah, jadi itu tadi penyampaian materi oleh kelompok 3. Semoga teman-teman atau penonton yang menyaksikan video ini bisa memahami apa yang sudah kami sampaikan. Jika kurang paham dengan materi yang kami sampaikan, teman-teman atau penonton video ini boleh bertanya di kolom komentar ya.